Oke, ini kita review untuk mesin yang ini ya. Saya ngangkatnya agak kesulitan. Ini TPA 311 berapa ya? Nanti saya input di judul. Ini saya coba. Kemudian hasilnya seperti apa? Ini kita dengerin aja ya. Kita dengerin aja. Nanti tadi HP-nya mana? Udah saya hidupin sama Bluetooth. Kok nggak hidup? Bentar. Oke. Hasil suaranya seperti ini. Pakai equalizer ya. Equalizer seperti ini. Kita fullin pecah atau enggak ya? Kita maksimalin untuk volumenya. Volumenya di sini. Putus ya, nggak bisa terlalu keras. Ini ampernya ini ya, ini tegangannya. Saat keras itu nggak kepotong, jadi lumayan ya, nggak kepotong, maksudnya nggak ngebret gitu, nggak. Kan biasanya kalau yang pump ini dudur gitu karena kehabisan energi. Kalau ini lumayan enggak ya, tapi panas kok enggak juga. Ini ampernya. Nah, ini volume enak didengar ya, enak didengar sekitar di 0,06 ampere, 0,05. Ini udah enak didengar di kamar ya. Tegangannya ini 11,6, kemudian ampernya di 0,05, pas besar itu di sekitar 0,3. Oh, 0,5 itu. Kalau pas-pas bisa sampai ke 0,47. Ini aja udah seru. Jadi di 0,2 ampere aja itu suaranya udah keras banget ya. Keras banget, tapi speakernya pakai yang 6 in seperti ini. Yang kita pakai ini yang tadi hidup. Ini sama ini 6 in sama 2 in ya. 2 innya biar renyah aja. Suaranya lebih renyah. Nah, oke, sekarang kelebihan kelemahan ya.
Kelebihannya itu suaranya lebih renyah. Jadi suaranya lebih Jadi suaranya itu kalau dibandingin dengan PAM ya, PAM 888, lupa lagi 8 berapa ini, PAM yang ini, itu suaranya lebih renyah, jadi lebih hi-fi gitu ya, lebih hi-fi gitu, rasanya itu suaranya lebih hi-fi, nggak terlalu banyak bass. Kalau ini kelihatannya fokus di bass, bassnya dur gitu. Nanti di video selanjutnya kita bandingin antara PAM sama lupa lagi namanya, P311. Ya kita bandingin, nanti ada dua ini, kita bandingin suaranya seperti apa pakai settingan yang sama, cuma nanti bluetoothnya memang beda dari ini sama ini. Untuk sementara ini kita bahas kelemahannya dulu, nanti lupa. Kelemahannya yang di sini itu, ini belum ada yang disolder ya. Jadi nggak ada yang disolder. Kalau datang itu ya bingung gitu. Bingung. Kalau datang bingung karena kita harus beli ini kabelnya ini ya. Ini sebenarnya cuma Rp2.000, namun beli kabel ini ya lumayan jengkelin karena kita harus pergi. Kalau nggak pergi ya beli online kan. Kemudian beli kabel lagi untuk ini. Terus kemudian harus disolder semua. Ini belum ada yang tersolder. Itu kelemahan terbesar yang saya terima, yang saya rasakan gitu ya. Terus udah kelihatannya ya cuma itu. Oh, belum ada potensinya. Kalau di PAM ini kan ada potensinya ya. Nah, ini udah ada potensinya di sini, udah langsung kita tinggal pakai gitu aja. Udah siap pakai. Kalau ini masih perlu rangkaian, jadi perlu ini ya. Nah, perlu kayak gini, perlu PM seperti ini. Jadi ini ke sini gitu. Masih butuh itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kelebihannya di mana? Kelebihannya satu, suara lebih renyah, lebih hi-fi, lebih enak lah. Suara itu lebih enak, bassnya nggak terlalu besar. Yang nggak apa ya, harus bassnya besar banget, itu lebih baik ini. Intinya suara itu nggak bosen nih ya. Ini lebih nggak bosen nih. Ini nggak bosen gitu. Suaranya itu nggak bosen, nggak cepet bosen. Kan kalau kita terlalu banyak bass tapi bassnya dengung gitu malah bosen. Kalau saya sendiri ya, bassnya dengung tong itu bosen. Ini nggak bosen. Saya udah coba tadi dan nggak bosen. Yang penting itu malah kalau saya sih. Terus heatsinknya besar. Ini heatsinknya besar. Kemudian murah juga. Ini Rp14.000. Tenan. Zaman sekarang itu 14.000 dapat power ya. Rp14.000 dapat power. Pas zaman saya SMA itu mau beli power aja mikir itu. Zaman dulu 40.000 itu, kalau sekarang ya sekitar 200.000, 300.000 tuh. Sekarang Rp14.000 itu. Satu mangkok mie ayam, satu mangkok mie ayam itu dapat kayak gini loh. 14.000, bayangin, tenan. Suara juga besar, powernya 30 watt, 2 kali 30 watt, bener mantep tenan. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk review. Lupa lagi namanya apa ya, nanti di judulnya ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.